Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. كيف حالكم أبناء الطلبة؟ عسى أن تكونوا في صحة وعافية. فبعد الإجازة الممتعة والطويلة فأتمنى أن تكونوا قد راجعتم الدروس، وأرجو أن لا تنسوا الدروس والمواد التي أخذتموها قبل الإجازة، فلأن بعد الأسبوع إن شاء الله سيكون هناك اختبار نهاية العام، فأرجو أن تراجعوا جيدا وتستفيدوا من الدروس الموجودة في يوتيوب. فنواصل درسنا، فهذا ربما لقاؤنا الأخير في مادة أصول الفقه، فإن شاء الله سأعطيكم المعلومات حول أسئلة الاختبار أو المعلومات حول الموضوعات التي ستختبر في الاختبار النهائي، فلعل هذه المعلومات تساعدكم في مراجعة الموضوعات. فنستأنف درسنا، فهذا بقي لنا يسير من الموضوع في الأدلة، وأخذنا الدليل الثاني وهو السنة، والآن نأتي إلى صفحة 71. موقف السنة من القرآن. موقف السنة من القرآن، kedudukan as-sunnah dari Al-Quran. Ma huwa mawqifus sunnah min al-Quran? فلو اختصرنا موقف السنة للقرآن 4 أمور. أولا، السنة تكون مؤكدة للقرآن. وثانيا، السنة تكون مبينة للقرآن. ما المقصود بالمؤكدة؟ السنة تكون مؤكدة للقرآن، فالقرآن ذكر أحكاما فقهيا، مثال ذلك وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج. فكذلك في السنة ذكرت في كثير من السنة كذلك وجوب الصلاة، كذلك وجوب الزكاة، كذلك وجوب الحج، كذلك وجوب بر الوالدين. فهذه الأشياء مؤكدة لما ثبت في القرآن. والثاني، السنة تكون مبينة للقرآن. نعم، فربما في القرآن ذكر القرآن بعض الأحكام مجملا عاما أو مطلقا، فتأتي السنة
tufassilu al-mujmal ma fil Qur'an wa tukhassisu al-'am ma fil Qur'an atau tuqayyid al-mutlaq ma fil Qur'an. Misalu dzalik al-Qur'an atau dzakara fil Qur'an wujubus shalah mujmalan. Sebutkan dalam Al-Qur'an itu wajibnya sholat secara global. Tata caranya belum disebutkan. Faja'atis sunnah bitafsili dzalik. Kemudian datanglah sunnah untuk menjelaskan rincian dari ibadah sholat tersebut. Apa saja yang dilakukan dalam sholat. Dijelaskan dalam sunnah. Falidzalika takunu as-sunnah fi hadzal hal mubayyinah lil Qur'an. Atau mufassil atau perinci dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara global. Atau pengkhusus apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara umum. Atau pengikat apa yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an secara bebas. Yang tadi disebut dalam Al-Qur'an secara bebas, kemudian datang sunnah untuk mengikat bagian tertentu saja, agar maknanya lebih sempit lagi. Wa thalithan, afwan. Thalithan isbat hukmin jadid. As-sunnah kadzalika isbatu hukmin jadid alladzi lam yarid fil Qur'an. Sunnah juga datang untuk menetapkan sebuah hukum yang baru yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka disebutkan dalam sunnah. Wa rabi'an hukmun mufarra'un ala aslin warda fil Qur'an. Fungsi atau mauqif sunnah juga sebagai apa? Sebagai penetap bagi hukum yang bercabang dari sebuah hukum asal yang ada dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an hukum asal dari sebuah muamalah misalkan. Maka datang sunnah untuk menetapkan sebuah hukum yang bagian dari cabang hukum asal yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Untuk lebih jelasnya kita akan baca. Mauqifus sunnah minal Qur'an. Waradat fil Qur'anil azim al-usul al-'ammah. Waradat fil Qur'anil azim al-usul al-'ammah. Jadi telah disebutkan dalam Al-Qur'an itu usul al-'ammah. Pokok-pokok yang umum, yang masih umum. Lil ahkam asy-syar'iyyah, bagi hukum-hukum syar'i. Duna ta'arrud li ba'd at-tafasil wa at-ta'rifat, tanpa menyebutkan apa? Rincian dan juga pengertian-pengertiannya, rincian-rinciannya dan juga pengertian atau definisinya. Ketika Al-Qur'an menyebutkan sebuah hukum secara umum, belum menyebutkan rincian dari hukum tersebut, maka as-sunnah akan datang untuk merinci terkait dengan hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an secara umum. Waja'atis sunnah an-nabawiyyah asy-syarifah mukammilatan lit-tasyri' wa mutammimatan lahu. Maka datanglah sunnah nabawiyah itu sebagai apa? Mukammilah, pelengkap bagi pensyariatan dan juga sebagai penyempurna. Fakana mauqifuha minhu fakana mauqifus sunnah minal Qur'an katali. Kedudukan as-sunnah dalam Al-Qur'an itu seperti ini. Awalan muakkidah, sebagai penguat apa yang disebutkan atau apa yang pernah disebutkan dalam Al-Qur'an dari hukum-hukum fikih. Haitsu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima amara Allah bi. Yang mana Rasulullah SAW
akan memerintahkan umatnya sebagaimana Allah memerintahkan tentang sesuatu tersebut. Wan nahyu amma naha anhu. Dan juga Rasulullah SAW akan melarang umatnya dengan apa yang Allah telah larang mereka. Jadi posisi Rasul atau posisi sunnah sebagai penguat apa yang telah Allah perintahkan atau apa yang telah Allah larang. Ini kedudukan yang pertama. Misaluhu al-amru bis-shalah wal hajj waz zakah wan nahyu 'anil kadhib wal hasad. Contohnya adalah perintah untuk salat, untuk menunaikan zakat, untuk haji. Ketika disebutkan dalam Al-Qur'an perintah-perintah tersebut, di sunnah pun disebutkan perintah-perintah tersebut sebagai apa? Sebagai muakkidah, penegas, penguat. Wa kadzalika lamma naha al-Qur'an 'anil hasad wal kadhib waz zina was sariqah wasyirk fa ta'ti sunnah kadzalika bin nahyi 'an tilkal umur. Begitu sunnah datang untuk melarang umat melakukan hal-hal tersebut sebagai apa? Muakkidah, penegas terhadap apa yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dari larangan. Wa thaniyan, awalan muakkidah, thaniyan itsbatu hukmin jadid, menetapkan sebuah hukum yang baru yang belum pernah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Idza lam yarid nassun fil Qur'an, idza lam ya'ti nassun fil Qur'an ala hukmihi. Jika belum ada nas dalam Al-Qur'an menyebutkan akan hukum sesuatu, fama athbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma athbatahu Allah. Maka apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dari sebuah hukum itu seperti apa yang Allah tetapkan. Jadi kalau Rasulullah SAW menetapkan sebuah hukum yang belum pernah disebutkan dalam Al-Qur'an, maka hukum itu berlaku. Hukum itu dianggap hukum yang baru yang belum pernah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hukumnya berlaku. Karena apa yang ditetapkan oleh Rasul seperti halnya juga apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka ucapan Rasul itu tidak didasari oleh hawa nafsu, akan tapi berasal dari wahyu minallah taala. Misaluhu adamu qatlil muslim bil kafir. Tidak bolehnya mengkisos seorang muslim karena membunuh seorang kafir. Ini belum pernah disebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an hukum kisos itu secara global, secara umum. Secara umum bisa jadi seorang muslim ketika membunuh, kalau global itu masuk. Ketika seorang muslim membunuh seorang kafir, maka itu juga dikisos kalau kita maknai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara global. Tapi datang sunnah untuk menetapkan sebuah hukum yang baru, bahwa seorang mukmin ketika membunuh seorang kafir maka tidak wajib untuk dikisos. Baik, kita beralih langsung ke poin yang ketiga. Mauqif ats-tsalits. Tsalisan, hukmun mufarra'un ala aslin warada fil Qur'an. Sebuah hukum yang merupakan cabang, mufarra', cabang. Ala aslin, atas sebuah hukum pokok, hukum asal warada fil Qur'an yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi sunnah menyebutkan sebuah hukum yang merupakan bagian atau cabang dari hukum asal yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Maksudnya apa? Kita lihat contoh. Misaluhu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali dia berbentuk apa? Jual beli, tentu dengan asas keridhaan dari kalian. Jadi poin pertama, tidak boleh memakan harta seorang muslim dengan batil. Poin yang kedua, kecuali berupa apa? Sebuah muamalah, jual beli, tijarah dengan asas saling ridha. Baik. Fa athbatatil ayatu hurmata an ya'kula wa an ya'khudhal muslima wa an ya'khudhal muslimu mala akhihi bil batil. La yajuz an ya'khudhal muslimu mala akhihi bil batil. Li'annal amwal masunah, karena harta-harta itu masunah, terjaga oleh Islam. Harta benda seorang muslim itu dijaga, begitu pula kehormatan darahnya, agamanya, akalnya harus dijaga. Kalau ada orang yang ingin mengambil harta kita, kita memiliki hak untuk membela diri. Dan kalau kita mati dalam usaha untuk membela tersebut, maka kita syahid. Masunah, harus dijaga. La yahillu lil muslim an ya'khudha min mali akhihi. La yahil lil muslim an ya'khudha min mali akhihi illa ma kana bai'an, kecuali jual beli. Au shadaqah, atau bentuknya sedekah, kita ngasih ke orang sedekah, maka orang yang diberi sedekah boleh mengambil harta tersebut. Au nadhran, atau bentuknya nazar. Baik. Wa qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah al-Munawwarah. Fawajada ahlal Madinah yabi'una ath-thimar qabla buduwi salahiha. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka beliau menyaksikan bahwa penduduk Madinah ini kok suka jual beli buah yang belum masak, masih mentah. Wa bai'uha qabla buduwi shalah, dan menjual buah-buahan sebelum masa panen, sebelum waktunya panen, sebelum matang. Yaqtadi anna thimar la zalat mu'arridatan lil halak wat talaf wal jawaih. Memungkinkan bahwa buah-buahan tersebut masih bisa terkena al-halak, kehancuran, wat talaf, kerusakan, wal jawaih, dan juga kerusakan atau kena hama. Jadi buah yang masih muda, yang belum masak itu rawan terkena hal-hal yang rusak, hancur, atau kena bencana misalkan. Sudah transaksi, sudah beli, tapi tetap dibiarkan nempel di pohon. Qadarullah besoknya kena apa? Angin ribut. Sehingga ladangnya hancur, tidak jadi panen. Ini maksudnya. Atau kena hama, nggak jadi panen. Baik. Bi khilafi haliha ba'da buduwis shalah. Jadi contoh dari jual beli belum waktunya matang itu seperti gini. Ada Ustadz misalkan punya pohon mangga yang luasnya 1 hektar. Ini diperkirakan mangga ini akan matang dan siap dipanen 1 bulan lagi. Ada seorang pengepul buah datang ke Ustadz untuk membeli
buah yang masih mentah yang diperkirakan 1 bulan lagi akan matang, dibeli sama dia. Dia bilang, saya beli buah mangga di kebun 1 hektar ini sekarang. Padahal kemungkinan matangnya 1 bulan lagi. Kenapa dia beli sekarang? Karena bisa jadi harganya jauh lebih murah dari ketika dia beli sudah matang nanti. Tapi jangka waktu 1 bulan ini bisa jadi buah-buahan yang ada itu akan terserang apa? Hama, penyakit, atau musibah, dan lain-lain. Itu maksudnya. Bi khilafi haliha ba'da buduwis shalah. Berbeda dengan keadaannya setelah siap panen. Fa innaha fil ghalib qad tajawazat marhalatal khuturah. Maka mayoritas buah-buahan tersebut sudah melewati masa-masa kritisnya. Wa qad kanu yabi'unaha qabla buduwi shalah, dan dahulu orang-orang Madinah melakukan jual beli buah sebelum waktu panen atau sebelum matang. Fanahahum sallallahu alaihi wasallam 'anil bai' qabla buduwi an-nadj. Maka Rasulullah melarang mereka untuk jual beli buah sebelum waktu atau sebelum matang, sebelum siap untuk dipanen. Hatta la ya'kul al-muslimu mala akhihi biduni wajhin. Sehingga seorang muslim itu tidak akan memakan harta saudaranya tanpa ada timbal balik. Biduni wajhi haqqin idza talafat. Jika buah-buahan itu rusak. Jadi gambarnya kan gini, kalau misalkan tadi orang tadi beli dari ustadz, iya, beli buah-buahan yang 1 hektar tersebut kebunnya dengan harga yang mungkin lebih murah dari kalau ustadz jual di saat siap dipanen. Misalkan dia sudah bayar ke ustadz kontan, kemudian baru 1 pekan qadarullah kebun 1 hektar tersebut kebakaran. Nah, kira-kira gambarannya ustadz mengambil harta dari si pembeli itu tanpa ada timbal baliknya. Ustadz dapatkan uang, tapi si pembeli dapat apa? Buah-buahan tidak dapat. Karena apa? Belum dipanen sudah kena musibah. Nah, itu maksudnya agar tidak seorang muslim mengambil harta saudaranya dengan batil atau tanpa adanya timbal balik. Bainamal bai'u ba'da buduwin najdi. Berbeda dengan jual beli setelah waktu atau saat siap untuk dipanen. Yaj'alus thimar qad tajawazat marhalatal khuturah wat talaf. Yang menjadikan buah itu sudah melewati masa-masa kritisnya dan juga masa-masa rusaknya. Jadi siap dipanen atau bisa langsung dipanen. Jadi sunnah datang, larangan Nabi SAW untuk jual beli buah yang belum siap panen. Jadi dalam ayat sebutkan illa an takuna tijarah antaradi minkum. Tidak boleh seorang muslim memakan harta saudaranya itu dengan batil kecuali dalam bentuk jual beli yang saling meridhoi atau dengan asas saling meridhoi. Ahlu Madinah ketika mereka berjual beli buah yang belum siap dipanen, mereka jual beli mereka lakukan dengan dengan asas saling meridhoi. Tapi Nabi SAW melarang hal tersebut. Padahal jual beli ini bagian dari Bagian dari ayat tadi, cabang dari ayat tadi. Karena disebutkan tadi alasannya. Alasannya adalah bahwa buah itu dikhawatirkan akan terkena akan rusak sebelum waktu panen atau terkena jaihah, bencana. Sehingga pembeli mendapatkan duit tapi penjual mendapatkan uang tapi pembeli dapat apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Itu dia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah SAW naha an bai'is thimar hatta tuzhi.
Nabi SAW melarang jual beli buah sampai tuzhi, sampai matang. Faqila lahu wa ma tuzhi? Apa itu tuzhi? Qala hatta tahmar, sampai merah. Warna merah itu biasanya menandakan kematangan buah-buah tertentu. Faqala Rasulullah SAW, ara'aita idza mana Allahu thamrata bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi? Tidakkah kamu ketahui idza mana Allahu thamrata, jika apa pendapatmu? Ara'aita, apa pendapatmu? Jika idza mana Allah, jika Allah melarang, menahan as-samrata, buah tersebut untuk dipanen, bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi, dengan imbalan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya. Imbalan apa yang diberikan oleh penjual kepada pembeli? Karena penjual sudah mengambil uang dengan kontan, sedangkan pembeli apa? Buah yang dijual oleh pembeli sirna, tidak bisa dipanen karena terkena hama, kena bencana. Ini sebab apa? Sebab jual beli buah sebelum waktu, sebelum siap untuk dipanen. Baik, itu gambaran jelasnya apa? Itsbatu hukmin mufarra'in ala aslin warada fil Quran. Menyebutkan hukum yang bagian cabang dari hukum asal yang disebutkan dalam Al-Quran. Rabi'an, yang keempat adalah mubayyinah. Sunnah juga sebagai penjelas. Penjelas bagi apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Wal bayanu ya'ti ala thalathati awjuh. Adapun penjelasan yang dimaksud sunnah itu menjadi penjelas bagi apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini bisa menjadi 3 poin. Penjelasan ini, penjelasan sunnah terhadap Al-Quran itu dari 3 sisi. Yang pertama, tafsilu mujmalil Quran. Bisa jadi sunnah itu akan tafsil, merinci mujmalil Quran, apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara global. Jadi Al-Quran menyebutkan sebuah hukum secara global, kemudian datang sunnah apa? Merinci yang global tersebut. Kabayani sholah waqtan wa arkanan wa wajibatin wa sunanan. Seperti sunnah, Al-Quran menyebutkan wajibnya sholat secara global. Kemudian datang sunnah menyebutkan apa? Rincian-rincian dari apa? Sholat tersebut. Waktunya kapan, rukun-rukunnya apa saja, dan al-wajibat, kewajiban-kewajiban dalam sholat itu apa saja, dan juga sunnah-sunnahnya apa. Disebutkan dalam apa? Dalam as-sunnah. Hal-hal tersebut disebutkan, atau rincian tersebut disebutkan dalam as-sunnah. Wa zakah malan wa miqdaran wa waqtan. Begitu pula zakat. Menunaikan zakat, Al-Quran menyebutkan wajibnya zakat. Adapun sunnah datang untuk merinci zakat tersebut. Harta-harta apa saja yang wajib dizakati. Kemudian takarannya berapa. Kemudian waktunya kapan. Disebutkan rinciannya dalam sunnah. Karena itu kedudukan sunnah dalam Al-Quran apa? Tafsil mujmal Quran. Merinci apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara global. Kemudian takhsis amil Quran. Mengkhususkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara umum. Terkadang Al-Quran menyebutkan sebuah hukum secara umum. Kemudian datang setelahnya sunnah, mengkhususkan takhsis, tukhassis. As-sunnatu tukhassis am fil Quran. Mengkhususkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara umum. Misaluhu, qala ta'ala, yusikumullahu fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kepada anak-anak kalian.
lidzakari mithlu hadzil unsajain. Bagi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Jadi kalau ayat ini menyebutkan aulad, lafaz aulad, anak-anak, umum. Anak-anak itu umum sifatnya. Baik itu muslim, kafir, musyrik, Yahudi, umum. Maka datang sunnah untuk mengkhususkan anak yang model apa yang berhak mendapatkan warisan. Apakah semua anak secara umum mendapatkan warisan dari orang tuanya? Atau anak seperti apa yang dapat warisan? Wal waladul qatil dikhususkan dari lafaz auladukum secara umum tadi, anak-anak secara umum dikhususkan dua anak yang tidak mendapatkan warisan. Yang pertama apa? Al-qatil, anak yang membunuh orang tuanya. Ketika seorang anak membunuh orang tuanya, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Tidak masuk dalam ayat apa? Auladukum. Yusikumullahu fi auladikum. Tidak masuk dalam ayat tersebut. Karena sunnah mengkhususkan anak yang membunuh orang tuanya tidak mendapatkan warisan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yarithul qatilu syai'an. Tidaklah seorang yang membunuh itu mendapatkan harta warisan apapun. Yang kedua, anak model apa yang tidak mendapat warisan? Al-kafir. Seorang anak yang kafir, yang murtad dari Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul mu'minul kafira wa la yarithul kafirul mu'min. Tidaklah seorang mukmin itu mewarisi orang kafir. Kalau orang tuanya kafir, maka anaknya tidak mewarisi bapaknya. Kalau anaknya kafir, maka anaknya tidak mewarisi bapaknya yang mukmin. Jadi begitu. 2 anak atau 2 model anak yang dikecualikan, yang mana tidak berhak mendapatkan warisan. Yang pertama apa? Anak yang membunuh orang tuanya. Yang kedua adalah anak yang kafir, yang murtad dari agama Islam. Takhsisu amil Qur'an. Salisan taqyid mutlaqil Qur'an. Mengikat apa yang masih bebas. Mutlak itu bebas. Diikat atau dibatasi. Diikat di sini adalah dibatasi. Misaluhu qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Potonglah tangan keduanya. Yang namanya tangan itu mana? Yang namanya tangan dari ujung jari sampai sini, perbatasan antara pundak, ini namanya tangan. Ini segini satu tangan. Apakah dipotong semua sampai segini? Faja'atis sunnah tuqayyid, mengikat, membatasi hal tersebut. Maka dibatasi bahwa memotong tangan, hukuman bagi haddus sariqah ila al-mifsal, sampai pergelangan tangan. Batas ini, batas sambungan antara dhira', lengan, dan telapak tangan. Di batasnya sampai sini. Sebagian Rasulullah SAW melakukan hukum qisas terhadap orang yang mencuri. Jadi dibatasi atau diikat. Diikat maksudnya itu takyid adalah mengikat, membatasi. Yang tadi masih bebas, karena lafaz yad itu dari ujung jari sampai sini. Nah, ini. Tidak semuanya dipotong, tapi apa? Uyida,
min hadzal lafadz al-mutlaq. Lafdzul yad. Jadi segini yang dipotong. Dari mana penjelasannya? Dari as-sunnah. Hal tersebut penjelasannya dari as-sunnah. Jadi itu adalah mauqifus sunnah minal Qur'an. Awalan muakkidah, wa tsaniyan itsbatu hukmin jadid, tsalitsan itsbatu hukmin mufarra'in ala aslin warada fil Qur'an, wa rabi'an mubayyinah lil Qur'an wal bayanu yakunu fi thalathati awjuh. Al wajhul awwal ماذا؟ تفصيل مجمل القرآن، وثانيا تخصيص عام القرآن، وثالثا تقييد مطلق القرآن. فبهذا انتهينا من موضوع مادة أصول الفقه في هذه السنة الدراسية. فإن شاء الله الاختبار يكون من الحكم الوضعي، فسأعطيكم المعلومة حول موضوعات الاختبار، فلعل هذا يساعدكم في مراجعة المادة. فشكرا على حسن استماعكم، ولا تنسوا أن تراجعوا جيدا، والعفو منكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.